Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu tentang bentuk lain verb, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan konektor yang kemarin kita pelajari. Kita kemarin sudah pernah belajar tentang subject verb gitu ya. Kemudian tentang konektor juga. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bentuk lain dari verb gitu ya. Kemudian juga tentang konektor ya, bentuk lain juga dari konektor gitu ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang bentuk lain dari verb terlebih dahulu teman-teman. Untuk bentuk lain dari verb di sini kita ada istilahnya adalah present participle dan past participle ya teman-teman ya. Teman-teman agar tidak bingung dengan istilahnya, langsung pada contohnya saja ya. Seperti contohnya di sini ada the boy is standing in the corner gitu ya. So is standing di sini verbnya ya ada. Jadi di sini adalah verbnya, ada verb ing ya, dan ada to be-nya gitu ya. Bandingkan dengan yang kedua, the boy standing in the corner was nafty, gitu ya. So, yang membedakan di sini kalau yang atas pakai is, yang bawah nggak pakai is, gitu ya. Bedanya apa Ustaz? Jadi bedanya di sini adalah kalau yang standing yang atas ini dia verb, kalau yang bawah dia bukan verb. Maksudnya salah satu cirinya apa yang membedakan is-nya itu? To be-nya. Jadi rumus dasarnya kalau verb ing mau jadi verb harus ada gandengannya to be. Kalau tidak ada to be-nya maka bukan verb gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada verb ing tidak ada to be-nya pasti bukan verb gitu ya. Coba contohkan ke yang sini ya. Seperti contohnya yang nomor 2 di sini ya. The travelers are completing. Nah, di sini kan ada to be sama verb ing, are completing, makanya dia sebagai verb, ya kan? Oh. Tapi kemudian di sini ada should report, gitu, ada verb lagi, gitu kan? Makanya di sini incorrect karena di sini ada dua verb padahal tidak ada konektor, makanya kenapa salah, gitu ya? Yang nomor 2, jadi nomor 3 coba. They were demonstrating, ada to be verb ing, otomatis sebagai verb, gitu ya. Dan di sini tidak ada verb lagi, maka kalimat ini benar gitu ya. Yang nomor 4, the fraternities are giving, ada are giving to be gitu ya. Kemudian di sini ada verb lagi attract gitu ya, attract, maka otomatis di sini salah gitu ya teman-teman ya. Ini salah kan ada dua verb gitu ya. Sama konsepnya juga dengan yang past participle teman-teman. Bedanya cuma yang past participle di sini pakai verb 3. Coba bedakan, she paint the picture gitu ya. Ada kata paint, ed ya, yang kemudian she has paint this picture gitu ya. Kemudian yang terakhir the picture paint by Karen is now in a museum gitu ya. Jadi di sini adalah kalau yang pertama di sini adalah bentuk verb 2 teman-teman ya, she paint this picture gitu ya. Ini verb 2 past tense ya. Kalau yang nomor 2 ini adalah has paint, ada has plus verb 3 ya. Jadi di sini verb, jadi 1 2 ini verb. Nah, yang nomor 3 ini baru bukan verb, participle istilahnya ya, cuma past participle. Jadi sama kayak verb ing tadi ya. Jadi di sini cuma verb 3 saja. Kemudian di sini makanya di sini dia butuh verb lagi gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Ustaz gimana kalau yang verb ing kan jelas ada to be-nya gitu ya. Untuk membedakannya. Kemudian kalau di sini berarti bagaimana membedakan antara verb 2 yang paint ini ya Ustaz, dengan yang nomor 3. Ini kan sama-sama ada pencirinya gitu kan. Dan sebenarnya yang perlu diperhatikan di situ ada dua verb apa enggak teman-teman. Kalau di situ cuma ada satu verb, berarti itu pasti verb 2. Tapi kalau di situ ada dua verb, seperti contohnya paint sama is gitu ya, itu mesti salah satunya sebagai participle. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang ini bukan sebagai verb gitu. Jadi kalau kesimpulannya dari ini teman-teman, participle itu ada dua ya, verb ing sama verb 3. Kedua-duanya itu tidak boleh kalau mau menjadi participle itu tidak boleh didahului oleh sesuatu gitu ya. Tidak ada gandengannya. Jadi kalau tidak ada gandengannya pasti participle. Tapi kalau ada gandengannya pasti verb. Gitu ya. Jadi lihat gandengannya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan, participle itu bukan verb gitu ya, yang perlu diingat. Participle bukan verb, makanya dia butuh verb lagi. Seperti contohnya yang nomor 2 di sini yang present ya, verb ing ya. Standing masih ada was gitu ya. Jadi nomor 3 paint di sini participle, makanya dia masih buku is now gitu ya, ada to be verb ya.
Oke, sekarang coba langsung kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Seperti contohnya yang di sini nomor 1. The book written by Al-Khwarizmi bla 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 basic algorithm gitu ya. Di sini kan ada kata-kata written ya. Written di sini kira-kira sebagai verb 3 apa sebagai participle. Gitu ya. Written kan jelas verb 3 ya. Karena tidak ada gandengannya makanya di sini sebagai participle gitu ya. Jadi ini sebagai participle gitu ya. Makanya karena di sini masih participle kita butuh verb, ya kan? Kita butuh verb. Oke, di sini masih ada containing ya. Containing sama contained di sini kan. Sama-sama ada containing di sini sebagai participle, contained otomatis kan di sini salah kan? Containing sama contained ini kan yang pakai ing sama ed ini kan otomatis salah gitu ya. Berarti tinggal A sama D, contain sama contains gitu ya. Artinya di sini kita mencari verb ya teman-teman ya, mencari yang bentuk verb. Kalau containing sama contained kan di sini participle ya teman-teman ya. Makanya kita butuh yang verb gitu. Yang verb yang mana? Berarti yang mana contain apa contains gitu ya. Tinggal lihat subjeknya saja. Subjeknya singular maka verbnya harus singular. Verb singular harus pakai s gitu ya. Maka jawabannya di sini adalah yang D ya teman-teman ya. Jawabannya yang D. Oke, yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 teman-teman, oke, some student, oke ini sebagai subjek ya kan. Kemudian ada are very di sini ya. Are very di sini dia sebagai verbnya. Berarti sudah ada subjek sama verbnya. Di sini tidak ada konektor ya. Makanya kita butuh participle. Ya, participenya kalau is working kan bukan ya, sama works di sini verb ya. B sama C ini kan verb ya, bentuk verb, berarti kita nyari participle yang working atau yang worked gitu ya. Makanya di sini yang jawabannya yang benar adalah yang working gitu teman-teman. Oke, yang working gitu. Seperti itu ya teman-teman ya konsepnya participle ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam satu kalimat sudah ada verb dan di situ tidak ada konektor, tapi di jawabannya kok mirip-mirip verb, maka kita mencari yang participle gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau di kalimat tersebut sudah ada verb, tapi kok jawabannya ada yang mirip-mirip dengan verb semua, maka kita harus cari yang participle. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu penggunaannya participle sama verb itu seperti itu teman-teman. Khususnya kalau dalam di sini biasanya participle dengan verb itu kita dikecohnya dengan ketika satu klausa saja, tidak ada konektor di situ. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang kita belajar tentang konektor ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam konektor banyak, juga tambahannya itu adalah 7W 1H ya teman-teman ya. 7W 1H. Jadi itu semuanya adalah konektor ya. Yang mana susunan umum untuk konektor itu kan seperti ini teman-teman. Subjek verb, konektor, subjek verb atau konektornya di depan, konektor, subjek verb gitu ya. Biasanya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada 3 yang khusus teman-teman, yang mungkin susunannya secara umum terkadang sama seperti yang ini, tapi kadang-kadang juga sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda. Yang konektor yang mana saja yang sedikit berbeda? 3 ini teman-teman ya. 3 ini. Nah, 3 ini yang berbeda. Jadi ada who ya, ada which sama that. 3 itu ya yang sedikit berbeda susunannya. Kalau who itu biasanya untuk orang ya teman-teman ya, digunakan untuk orang. Kalau who itu artinya semuanya itu artinya kalau di Indonesia itu artinya yang ya teman-teman ya. Jadi seperti contohnya orang yang saya temui gitu, itu biasanya dia pakai who atau which gitu. Kalau teman-teman pernah yang bahasa-bahasa Jakarta Selatan itu ya, yang which is itu, yaitu itu dia pakai which yang ini. Saya dulu pernah ketemu orang which is very gitu, which is itu ya, itu adalah yang ini, itu konektor teman-teman ya. Jadi which, who sama that itu 3 itu ya. Nah, jadi which itu untuk thing, who itu untuk person, kalau that itu untuk both, artinya bisa untuk kedua-duanya gitu teman-teman ya. Jadi ini yang tidak boleh diganti, ini who sama which ini teman-teman. Jadi kalau who itu khusus person, orang ya, kalau which itu khusus thing, nggak bisa dibolak-balik. Katakanlah kita pakai ingin menjelaskan orang, tapi kalau pakai which itu salah, seharusnya pakai who ya. Yaitu dari segi penggunanya teman-teman ya. Nah dari segi susunan,
Oke, dari segi susunannya teman-teman, sebenarnya sama seperti biasanya ya. Jadi ada dua subjek, ada dua verb, cuma letaknya saja yang berbeda mungkin ya. Jadi subjek, konektor, subjek, verb gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, the man that I met yesterday speaks English gitu ya. Jadi the man di sini sebagai subjek, that-nya konektor, kemudian ada I di sini sebagai subjek, kemudian met verb gitu ya. Kemudian ada verb lagi gitu ya. Jadi awalnya di sini kan the man speaks English gitu kan. Jadi that I met yesterday itu kan tambahan gitu ya teman-teman. Tambahannya. Jadi awalnya itu adalah yang subjek verb yang ini teman-teman. Yang belakang, yang depan sama yang paling belakang gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari segi susunan tidak ada yang berkurang di situ. Jadi subjeknya dua, verbnya dua gitu. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian yang bentuk lainnya teman-teman, ini bentuk lain yang nomor 2 di sini adalah ada subjek, kemudian konektor cuma verb gitu ya, cuma double verb. Jadi itu yang berbeda adalah subjeknya. Jadi subjeknya di sini cuma satu gitu ya. Subjeknya cuma satu. Seperti contohnya di sini seperti ini teman-teman. The man who reads gitu ya. Who reads Quran speaks English gitu ya. Jadi di sini subjek, konektor, verb, reads ya, kemudian verb lagi speaks English gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bedanya teman-teman ya. Bedanya di sini adalah kalau di sini dua verbnya, kalau di sini subjeknya dua, verbnya dua. Kalau di sini subjeknya cuma satu teman-teman, tapi verbnya tetap dua kan ada konektor gitu ya. Jadi itu boleh susunannya bisa seperti ini teman-teman. Yang membedakan di sini adalah bagaimana cara membedakan antara satu subjek dan dua subjek, Ustadz. Yang membedakan adalah ketika seperti ini, teman-teman. Jika subjeknya dua hal yang berbeda atau dua benda yang berbeda, gitu ya. Seperti contohnya the man sama I, gitu kan. Ini kan subjek sama subjek ya kan, tapi dia kan berbeda. The man itu orang, I itu kan orang lain gitu teman-teman. Jadi beda, maksudnya beda. Jadi orang lain gitu ya. Atau seperti halnya benda dengan orang itu kan sudah beda, ya bukan satu hal yang sama gitu ya. Beda kalau itu satu hal yang sama teman-teman. Kalau yang seperti contohnya yang di sini ya, the man. Kemudian di sini ada yang jadi awalnya di sini adalah the man who he gitu awalnya teman-teman. Jadi di situ ada subjek lagi. Seharusnya jadi ada he di situ, tapi karena he di situ dia gabung dengan sudah sama dengan man, makanya di sini tidak perlu menggunakan he lagi, cukup menggunakan satu subjek saja seperti itu ya teman-teman. Dan di situ tidak boleh ada dua seperti itu, tidak boleh ada dua subjek, cukup satu saja karena subjeknya di situ kembali pada seorang yang sama gitu ya. Biasanya mungkin dalam pilihannya nanti akan ada he ya kan seperti ini. Nah seperti ini susunan lengkapnya sebenarnya seperti ini. Jadi subjek, konektor, subjek verb, kemudian ada verb gitu ya. Tapi karena di situ he itu sudah sama dengan the man, jadi he itu siapa? Ya the man itu gitu kan. Makanya di sini tidak perlu menggunakan double gitu ya. Jadi istilahnya itu adalah redundant gitu istilahnya teman-teman ya, redundancy gitu istilahnya tuh, atau istilah gampangnya itu double gitu ya, tidak boleh double subjek gitu, maksudnya di situ kan double orangnya gitu, tidak boleh. Jadi harus kalau memang sudah sama ya cukup pakai satu saja gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira demikian ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Nanti silahkan coba untuk latihannya dikerjakan di e-learningnya ya, di latihan minggu ke-6. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, belum paham, bisa ditanyakan melalui chat atau melalui komen gitu, terserah. Silahkan ya teman-teman. Ya, oke, demikian, terima kasih banyak. Silahkan dikerjakan latihannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.